Aisyah adalah salah satu siswa SMA kelas 12. Aisyah adalah anak satu-satunya di keluarganya, sehingga apa saja yang ia inginkan pasti ia dapatkan, termasuk uang. Aisyah sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Aisyah sering diberikan uang yang banyak. Walaupun begitu, Aisyah tetap merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Aisyah memiliki kebiasaan menghabiskan uang dengan pergi jalan-jalan, belanja, dan lain-lain. Uangnya terkadang dia gunakan untuk hal yang tidak penting. Karena kebiasaan tersebut, dia sering mengalami kesulitan untuk mengontrol keuangannya. Jadi, Aisyah berinisiatif untuk menemui konselor dengan harapan agar bisa mengatasi masalahnya tersebut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Ya, Bu, terima kasih. Bagaimana kabar Aisyah hari ini? Baik, Bu. Baiklah, ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, saya kesini ingin melakukan konseling, Bu. Oh begitu, apakah sebelumnya Aisyah sudah pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Ini pertama kalinya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang konseling ini ya Aisyah. Bagaimana, kamu setuju? Ya, Bu, saya setuju. Jadi begini Aisyah, pada dasarnya konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh konseli. Dan konselilah sendiri yang memecahkan masalahnya. Bagaimana Aisyah, sudah paham? Ya, Bu, saya paham. Dalam hal ini, konselor hanya membantu konseli untuk menemukan alternatif untuk pemecahan masalahnya konseli, tapi konseli sendiri yang menyelesaikannya. Oh, seperti itu, Bu. Ya, jadi pertemuan kita dibatasi oleh waktu. Dan waktu kita kurang lebih 45 menit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Jadi Ibu harap kamu bisa lebih aktif dalam konseling ini. Ya, Bu. Jika pada pertemuan pertama masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Nah, apakah kamu sudah paham? Ya, Bu, saya sudah paham. Sekarang kamu bisa menceritakan masalah kamu. Begini, Bu, tapi Mungkin Aisyah masih ragu-ragu ya untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Aisyah tidak perlu takut karena dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang hanya akan diketahui oleh kita berdua saja. Hanya Ibu dan Aisyah. Jadi Aisyah tidak perlu takut. baiklah, Bu. Jadi begini, Bu, saya mempunyai masalah tidak bisa mengatur keuangan saya, Bu. Mungkin karena kebiasaan saya dari kecil, apa saja yang saya inginkan pasti akan saya dapatkan, walaupun barang atau hal tersebut tidak penting. Dan sekarang setiap kali saya pergi jalan-jalan atau pergi ke mall, mesti saya akan menghabiskan banyak uang untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Setiap saya diberikan uang jajan, Bu, ini lumayan banyak. Karena itu, Bu, saya ingin sekali mengubah kebiasaan buruk saya ini, Bu. Berapa besar uang yang biasa Aisyah keluarkan setiap jalan-jalan? Akhir ini setiap saya jalan-jalan bersama teman-teman saya, Bu, uang yang saya habiskan sekitar 500.000 sampai 1 juta. Dan itu setiap keluar, Bu. Saya sudah berusaha tidak membawa uang cash, tapi saya pasti menggunakan untuk membeli barang tersebut, Bu. Jadi pada intinya Aisyah ini mempunyai kebiasaan belanja yang tidak terkontrol sehingga pengeluaran Aisyah menjadi banyak. Ya, Bu, dan hal tersebut sangat menyiksa saya, Bu, karena setiap saya akan menghentikan saya tidak bisa. Teman-teman saya juga sudah mengingatkan saya. Apakah orang tua Aisyah tahu tentang hal ini? Tidak, Bu, selama ini orang tua saya tidak tahu. Semua barang-barang yang saya beli saya simpan di dalam lemari dan kantongan yang langsung saya buang ke tong sampah, Bu. Bisa Aisyah berikan kepada Ibu
daftar belanja Aisyah untuk minggu ini? Bisa, Bu. Kebetulan daftar belanja saya semua saya simpan di tas sekolah karena kalau disimpan di rumah takut orang tua saya melihatnya. Baiklah, Ibu baca dulu ya. Ya, Bu, silakan. Dari daftar ini menunjukkan dalam 1 minggu ini Aisyah sudah menghabiskan uang lebih dari 1 juta untuk pembelian baju, sepatu, dan aksesoris. Menurut Aisyah, apa yang seharusnya Aisyah lakukan? Saya harusnya berubah kebiasaan saya, Bu. Saya harus hemat. Saya sudah mencobanya berulang kali, Bu, tapi saya selalu tidak bisa menahan syarat untuk membeli barang-barang yang ada di hadapan saya, Bu. Saya ingin sekali menghentikan pemakaian ATM, jadi saat tidak ada uang di dompet saya tidak akan menggunakan ATM, Bu. Ide yang bagus itu, Aisyah. Aisyah bisa menghentikan dahulu penggunaan ATM untuk mengurangi kebiasaan belanja Aisyah. Tapi saya tidak yakin bisa menghentikannya, Bu. Saya yakin Aisyah bisa melakukan kali ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat kontrak? Kontrak apa, Bu? Iya, kontrak agar Aisyah menaati apa yang nanti menjadi kontrak kita. Jadi contoh kontraknya itu seperti ini. Dalam 1 bulan ini, saya harus mengeluarkan uang tidak lebih dari 500.000. Jika saya melanggarnya, saya akan mendapatkan hukuman. Dan jika saya bisa melakukannya, saya berhak mendapatkan hadiah. Apakah Aisyah mengerti sampai di sini? Ya, Bu, saya mengerti. Baiklah Aisyah, silahkan memikirkan berapa jumlah uang yang seharusnya Aisyah keluarkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Ya, Bu. Baiklah, Bu. Dalam 1 bulan ke depan, saya hanya bisa mengeluarkan uang tidak lebih dari 750.000. Saya tidak akan belanja barang yang tidak penting lagi, dan hanya mengeluarkan uang untuk belanja di kantin sekolah, dan mungkin saya akan kurangi jalan-jalan ke mall. Untuk sementara waktu saya tidak akan menggunakan ATM. Menurut Ibu, uang 750.000 itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan Aisyah selama sebulan, tanpa minta lagi ke orang tua, uang makan dan uang kebutuhan lainnya, tanpa berbelanja yang berlebihan. Nah, sekarang kita tentukan konsekuensi apa yang akan Aisyah terima jika Aisyah melanggarnya. Ya, Bu, jika saya mengeluarkan uang lebih dari 750.000 dalam 1 bulan ke depan, pada bulan kedepannya saya akan mengurangi jatah bulanan saya menjadi 4 juta. Dan jika saya menggunakan ATM saat belanja makan, saya akan membayar benda sebesar 50.000. Jika saya berhasil melaksanakannya dan saya tidak kembali untuk melakukan belanja berlebihan, maka saya berhak untuk membeli apa saja yang saya inginkan. Jadi tadi Aisyah sudah menentukan apa hukuman dan hadiah yang akan Aisyah dapat sesuai untuk kontrak kali ini. Jadi tolong Aisyah tuliskan di selembar kertas sebagai tanda bukti kontrak kita. Ya, Bu. Ibu yakin Aisyah bisa melakukannya dengan baik? Ya, Bu, saya akan berusaha melaksanakannya dengan baik. Untuk 1 bulan lagi kita akan bertemu untuk melakukan evaluasi kegiatan agar Ibu tahu apakah Aisyah benar-benar melakukan ataupun tidak. Dan agar treatment ini berjalan dengan lancar, Ibu akan menginformasikan kepada orang tua Aisyah agar bisa mengontrol atau memantau pengeluaran Aisyah. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi ini, ada lagi yang ingin Aisyah sampaikan kepada Ibu? Tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup. Baiklah. Ya, Bu. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Aisyah.